Ini parah sekali bro. Malaysia tetap ngotot, ingin ikut SEA Games. Thailand dan Vietnam pun angkat bicara. Saya tak akan keluar dari bola sepak. Saya akan continue. Awak nak buat bola sepak dalam negara. Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi cerita-cerita bola sepak tanah air. Apa dia? Yang mana saya terdengar Berkenaan dengan komen daripada agenda daripada Sangkut Singh dikatakan harimau melihat tiada identiti. Ramai komen masalah. First, saya nak tahu apa identiti kita sebelum ini. Now, saya pun ada soalan. Kenapa kita terlampau selesa dengan kedudukan kita? Di mana kita terlalu takut sangat nak belajar dengan orang luar? Apa salah kita belajar? Kejayaan saya pun di JDT pun saya belajar dengan orang luar, negara-negara luar, foreign expertise. Jadi kalau kita nak kata kita ketepikan local coaches, tengok berapa ramai coach sebelah local coaches, young coaches yang ada masa depan. Macam coach Nafuzi, Arvin Omar, Aidil dan yang lain-lain. Now, jadi bagi saya tak masuk akal. Dulu pun bukan kita tak pernah ada coach Wegang. Di Johor pun kita ada Michael Rukalo. Jadi benda-benda ni, komen-komen macam ni tak patut keluar lah. Because sekarang ni apabila kita tengah cuba nak ada benda yang baru, patut semua pihak memain peranan untuk memberi sokongan yang lebih positif. Malaysia dan FAM sedang jadi contoh paling nyata bahwa keras kepala bisa naik level menjadi bencana moral. Federasi dihukum FIFA, semua orang yang masih punya logika akan bilang, oke, kita refleksi, kita perbaiki, kita tahu diri. Tapi Malaysia, mereka malah berkata, bro santai, kita tetap gas ke SEA Games. Seolah-olah ketika FIFA menampar pipi kiri mereka malah memberikan pipi kanan sambil berkata, tambah bang, biar viral. Ini bukan sekadar nekat, ini prestasi dalam tidak tahu malu. Mari kita jujur, kalau sepak bola itu ibarat rumah, Malaysia sedang kebakaran, atap ambruk dan lantai jebol. Tapi FAM sibuk ngecat pagar depan biar tetangga bilang, wah masih bagus kok. Apa yang sedang terjadi di balik kostum kuning kebanggaan itu? Liga lokal ricuh, klub bangkrut setiap musim, gaji pemain ngutang dulu, baru dibayar entah kapan. Pengelolaan administrasi seperti tugas sekolah yang dikerjakan 5 menit sebelum dikumpul. Dan ketika FIFA mengirim surat cinta berisi sanksi, FAM tidak merasa tersindir. Justru mereka merasa diperhatikan, seolah-olah hukuman itu fan meeting eksklusif. Sekarang kita lihat konteks besar. SEA Games adalah panggung kehormatan olahraga Asia Tenggara. Semua negara datang dengan tekad, disiplin, dan idealisme. Lalu datanglah satu tamu tak diundang bernama Malaysia, dengan federasi berstatus under construction tapi gaya overconfidence. Bayangkan SEA Games jadi pesta nikahan elit ASEAN. Vietnam datang dengan jas rapi, Thailand datang dengan senyum profesional, Indonesia datang dengan aura anak baru naik kelas, Singapura dan Filipina duduk sopan ikut aturan, dan di ujung ruangan Malaysia masuk sambil nyengir pakai kaos, aku disangsi FIFA tapi aku mau main. Bro, ini pesta resmi, bukan orkes dangdut kampung. Yang pertama angkat suara, Vietnam, dan mereka tidak main aman. Mereka bilang apa? Federasi yang disangsi FIFA harusnya fokus memperbaiki diri, bukan pamer muka di turnamen resmi. Boom. Kalimat pendek, tapi fatality. Vietnam bukan jealous. Mereka sudah punya pembinaan terbaik se-ASEAN. Mereka tidak takut kalah dari Malaysia. Yang mereka takutkan, SEA Games jadi panggung legalisasi kekacauan institusional. Jika Malaysia menang, pasti dicurigai. Jika Malaysia kalah, pasti nyalahin sanksi. Apapun hasilnya, SEA Games yang rugi. Itulah mengapa Vietnam berkata, kalau Malaysia masih ikut, kami tidak mau satu grup dengan mereka. Ini bukan drama fans, ini suara federasi profesional. Thailand pun berdiri, mereka tidak buang-buang kalimat, pesan mereka jelas. Kalau kalian masih disangsi, ya jangan dulu ikut. Titik, tidak ada drama queen, tidak ada baper. Standar kompetisi adalah harga mati. Itulah bedanya bangsa yang matang dengan federasi yang linglung. Thailand dan Vietnam menjunjung integritas, Malaysia menjunjung yang penting eksis. Kalau integritas ASEAN kita ibarat gelas kristal, FAM sekarang datang sebagai palunya. Mari kita tanya diri sendiri, SEA Games 2025 akan diliput media internasional jika salah satu pesertanya sedang dihukum FIFA. Headline yang muncul, federasi kena sanksi masih bisa tampil, Southeast Asian Games atau Komedi Asia Games. Citra ASEAN dipertaruhkan, nama besar sepak bola kawasan dipermalukan, dan semua itu karena satu federasi keras kepala yang tidak paham malu. Malaysia saat ini bukan korban. Mereka adalah pencipta masalah yang tidak mau mengakui masalah. Vietnam benar, Thailand benar. Indonesia mulai sadar diri dan ikut menguatkan standar. Malaysia harusnya berhenti bertingkah seperti, aku nggak salah, cuman lagi sial aja.
Tidak kawan, kalian salah dan kalian ketahuan. Sanksi FIFA itu nyata, aib itu besar. Malu itu harusnya masih kalian punya. Sanksi FIFA itu bukan kayak teguran dosen. Tugas kamu kurang 1 halaman. Bukan, itu seperti alarm kebakaran yang meraung-raung sambil teriak. Woi, organisasi kalian terbakar, cepat padamkan. Dan apa reaksi FAM? Mereka menutup kuping pakai headset lalu bilang, lah aman kok. Gas SEA Games. Ini apa? Mental badut internasional? Sanksi FIFA tidak pernah jatuh karena hal sepele, bukan karena salah input absen, salah pakai font di dokumen, lupa bayar listrik kantor tidak. Ini bukan birokrasi RT, ini masalah serius, laporan keuangan tak transparan, kegagalan membayar gaji pemain, sistem administrasi rusak total, klub kolaps seperti dominonya Malaysia. Bahkan ada satu istilah yang jadi highlight dunia, krisis kepercayaan internal. Ketika dunia sudah tidak percaya, seharusnya kalian tahu diri. Tapi FAM, tahu diri sudah jadi barang langka di kantor mereka. Malaysia menganggap SEA Games itu seperti klinik kecantikan reputasi. Masuk dengan muka berminyak dan reputasi bopeng, keluar ganteng dan dielu-elukan fans. Sayangnya sepak bola bukan TikTok filter. FAM ingin menggunakan SEA Games buat cuci dosa. Padahal dosa administratif itu baunya khas. Busuk, menyengat, dan sulit hilang meski pakai parfum seharga 1 stadion. Vietnam membaca itu dengan jelas. Thailand mengangguk penuh kesadaran. Mereka sepakat, SEA Games tempat kompetisi, bukan perawatan wajah federasi bermasalah. Perbedaan filsafat sepak bola, Vietnam and Thailand, genre integritas Malaysia, anggaran image Vietnam bilang profesionalisme dulu. Thailand bilang prosedur harus dihormati. Malaysia bilang yang penting kita tampil dulu, nanti mikirnya belakangan. Kawasan ASEAN sudah memikirkan masa depan. Malaysia masih sibuk menutupi borok hari ini. Kalau federasi mereka manusia, dokter pasti bilang, pasien ini keras kepala kronis, butuh terapi realita. Ketika dunia menonton, semua jadi jelas. Coba bayangkan sebuah adegan, Malaysia menang di SEA Games. Skornya oke, permainan lumayan. Apa komentar pertama media? Federasinya sedang kena sanksi loh. Coba sebaliknya, Malaysia kalah. Memalukan. Apa komentar pertama? Maklum, federasi kacau. Ini definisi beban sosial untuk satu negara. Dan semua negara lain yang ikut SEA Games ikut menanggung rasa malunya. ASEAN tidak mau dunia bilang, Asia Tenggara itu unik ya. Yang penting ramai, aturan bisa dinegosi. FAM, raja pembenaran tanpa cermin. Dalam setiap pernyataan resmi, FAM selalu punya alasan. Kami sedang berproses. Malaysia masih layak tampil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah kayak influencer yang tertangkap skandal, tapi tetap bilang, itu hoaks, saya korban framing. Padahal dokumennya jelas, buktinya nyata. FIFA tidak iseng main lempar sanksi, ada pepatah bijak. Kalau satu orang bilang kamu bau, mungkin dia yang salah. Kalau satu dunia bilang kamu bau, mandilah. Malaysia sudah diberitahu satu dunia, mereka masih merasa wangi karena semprotan ego. Mentalitas ASEAN berubah, kecuali Malaysia. Lihat perkembangan, Vietnam mendunia, Thailand bermain dengan disiplin Asia, Indonesia naik kelas ke panggung global, Filipina dan Singapura serius membangun program. Semua fokus jadi bagian dari Asia yang layak dihormati. Lalu Malaysia masih nempel di drama. Naturalisasi asal comot, klub tradisional ambruk, pengelolaan absorpsi air mata fans bangga pada nostalgia, tapi masa kini muram, masa depan tidak jelas. Kalau sepak bola ASEAN sedang naik level, Malaysia seperti pemain yang masih sibuk protes kartu kuning di Liga Antah Berantah. Wes, rodo kesel aku bahas Dek Malai. Kita tinggalkan sejenak kekacauan di negeri tetangga. Mari fokus ke berita besar. Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Series. Anda bangga? Saya juga. Yuk kita bahas. Siapapun yang bilang sepak bola Indonesia cuma tim hiburan, tukang meramaikan, atau peserta pendamping, sekarang pasti sedang menyesap kopi sambil berpura-pura tenang. Padahal batinnya berteriak, "Lo kok jadi begini?" Karena tiba-tiba, tanpa rumor, tanpa bocoran, tanpa prediksi, tanpa drama, ala transfer pemain,
FIFA datang membawa bom atom ke jagat sepak bola Asia Tenggara. Dan nama bom itu adalah Indonesia, tuan rumah FIFA Series 2026. Iya, benar. Bukan Jepang, bukan Qatar, bukan Korea Selatan, bukan Australia. Yang dipilih adalah Indonesia. Negara yang stadionnya penuh, bahkan untuk laga uji coba. Negara yang warganya bisa berantem gara-gara debat starting 16. Negara yang rating TV sepak bolanya bikin Liga Eropa minder. Keputusan ini seperti plot twist paling liar dalam film sepak bola Asia Tenggara. Karena tidak ada rumor, tidak ada kandidat terbuka, tidak ada spekulasi media, tidak ada percakapan panas di forum AFF. Tiba-tiba, duarer, FIFA ngumumin Indonesia jadi tuan rumah. Dan lebih gila lagi, jadwalnya musim panas 2026. Di saat negara ASEAN lain mungkin masih sibuk merencanakan pre-season tour, Indonesia malah disiapkan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola dunia. Kalau ada yang bertanya, lah kok bisa? Jawabannya sederhana, FIFA tidak bodoh. FIFA tahu di mana uang, pasar, rating TV, dan atmosfer sepak bola paling panas sedang tumbuh. Dan kejutannya bukan cuma itu. Benturan paling panas, FIFA Series vs ASEAN Cup. Lihat jadwalnya, FIFA Series 2026, Maret sampai April. ASEAN Cup 2026, Juli sampai Agustus. Secara kalender, tidak bentrok. Secara bisnis dan spotlight, ya tabrakan frontal. Sponsor, media, federasi, semua langsung bergerak. ASEAN Cup yang dulu dianggap kasta tertinggi Asia Tenggara, tiba-tiba jadi seperti film yang trailernya tayang setelah film blockbuster baru dirilis. Sponsor yang tadinya santai minum teh di ruang rapat AFF sekarang mulai buka laptop sambil bisik-bisik. Kalau event satu digelar FIFA langsung, kenapa uang kita harus ke event federasi lokal? Ouch! Indonesia tiba-tiba jadi magnet sepak bola dunia. Begitu Indonesia diumumkan sebagai tuan rumah FIFA Series, dunia langsung menoleh. Dan bukan cuma menoleh, berebut slot. Rumor dari media Eropa menyebut Brazil, Portugal, Italia, Inggris, Spanyol, Argentina, Belanda, Amerika Serikat, Senegal, Mali. Benar, 11-10 itu. Lah kok jadi 11? Yang satu double excited? Bukan negara random, yang antri adalah raja-raja sepak bola. Dan alasan mereka sederhana, kalau mau merasakan atmosfer sepak bola terbaik Asia, datanglah ke Indonesia. Dan ini bukan media Indonesia yang bilang, ini media Eropa. Ada yang menulis, atmosfer stadion di Indonesia lebih liar dan menggigit dibanding sebagian negara Eropa yang sekarang kehilangan gairah sepak bola. Oke, itu pujian level plus 1000 attack damage. Belanda disebut paling siap tampil, AS paling agresif menekan FIFA untuk dapat slot. Mali dinilai sebagai paket kejutan Afrika. Negara Asia lain lagi nunggu keputusan FIFA, karena format ideal FIFA adalah satu tim Eropa, satu tim Amerika, satu tim Afrika, satu atau lebih tim Asia. Jadi seimbang, jadi kompetitif, jadi layak ditonton dunia. Tebakan paling realistis, Belanda, UEFA, Honduras, Amerika Serikat, CONCACAF, Mali, Senegal, CAF, plus tim Asia pendamping AFC. Bayangkan Belanda versus Amerika di Jakarta, Mali versus Indonesia di GBK. Supporter Indonesia bikin trending global. Sponsor mana yang enggak ngiler? Dan disinilah drama ASEAN dimulai. ASEAN Cup 2026. Turnamen yang tadinya disiapkan untuk naik kasta jadi FIFA ASEAN Cup, tiba-tiba berada di tempat paling tidak nyaman. Dikejar oleh duit FIFA Series, ditinggalkan spotlight media, ditinggal sponsor, pelan-pelan klub mulai gelisah soal jadwal AFF, mulai bingung. Karena ASEAN Cup itu panjang banget, 24 Juli, 26 Agustus. Liga domestik mulai di periode itu. Klub mulai pasang wajah datar. Masa kami harus melepas pemain inti selama sebulan pas awal musim? Kalau klub melepas pemain, liga jadi pincang. Kalau klub tidak melepas pemain, ASEAN Cup jadi turnamen cadangan. Sementara FIFA Series durasinya singkat, exposure-nya global, nilai marketnya berlipat-lipat. Jadi kalau kamu adalah sponsor yang ingin menjual produk di pasar Asia, mending dukung event AFF atau event FIFA. Ya jelas FIFA, dan sponsor pun bergerak. Beberapa perusahaan raksasa disebut mulai mengevaluasi kontrak. Hyundai, Toyota, Visa, Coca-Cola, Grab, Shopee, BCA, Samsung, Vivo, Pocari Sweat.
Bahkan perusahaan finansial internasional ikut melirik. Kenapa? Karena Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara, 40% penduduk ASEAN. Dengan kata lain, kalau targetmu Asia Tenggara, fokus ke Indonesia. Dan event mana yang paling menjanjikan di Indonesia tahun 2026? Jawabannya bukan ASEAN Cup, jawabannya FIFA Series Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian ketika Malaysia tetap bersikeras ikut SEA Games meski sedang disanksi FIFA, ASEAN mulai gusar. Thailand dan Vietnam paling vokal, jaga integritas turnamen. Jangan bikin SEA Games jadi bahan tertawaan dunia, karena semua paham, jika federasi yang sedang disanksi tetap dibiarkan tampil, kredibilitas sepak bola ASEAN runtuh kompetisi, dianggap tidak sah ASEAN jadi lemah di mata FIFA, namun FAM tetap ngotot. Menyalahkan kesalahan teknis, padahal masalahnya sistemik dan disaksikan seluruh publik. Disinilah retakan mulai terlihat. ASEAN tak lagi bisa menutup mata. Malaysia kehilangan kepercayaan, bukan karena rivalitas, tapi karena ketidakjujuran. Dan pada saat Asia Tenggara sibuk dengan drama itu, FIFA muncul dan membuat kejutan terbesar. Indonesia, tuan rumah FIFA Series 2026. Keputusan ini menjadi sinyal paling keras. Indonesia, ya pusat pertumbuhan sepak bola, Asia Tenggara Indonesia, gas pasar dan rating terbesar Indonesia, atmosfer sepak bola terbaik di kawasan Indonesia. Wajah baru sepak bola Asia, sementara ASEAN Cup mulai kehilangan spotlight, sponsor, dan relevansi. Indonesia justru menjadi magnet global. Brasil, Belanda, Inggris, USA hingga Senegal mengajukan diri untuk tampil. Media dunia memuji fanatisme dan atmosfer sepak bola Indonesia. Batu loncatan baru telah hadir. Indonesia mengambil alih panggung, bukan lagi sekadar meramaikan. Intinya, Malaysia terjebak dalam skandal yang memalukan. ASEAN menolak ketidakjujuran dan mulai menegakkan standar FIFA memilih Indonesia sebagai pusat perhatian sepak bola internasional dunia, kini melihat Indonesia sebagai pemimpin baru sepak bola ASEAN. Kesimpulan penutup sepak bola Asia Tenggara memasuki babak baru. Indonesia naik kelas ke panggung dunia, Malaysia tenggelam dalam krisis integritas, dan sejarah akan mencatat. Ketika satu jatuh karena kebohongan, yang lain terbang tinggi karena kepercayaan. Ini bukan sekadar perubahan kompetisi, ini perubahan status. ASEAN kini punya raja baru dan ia bersayap Garuda. Sampai di sini dulu kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bravo Timnas Garuda!